Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berbicara tentang kepastian keselamatan di dalam Kristus. Kita telah belajar bahwa keselamatan kita didasarkan pada ketetapan Tuhan, yaitu di dalam Kristus kita telah ditetapkan untuk selamat, bahwa keselamatan kita didasarkan pada karya penebusan Kristus di salib, dan sekarang kita akan melihat bahwa keselamatan kita didasarkan pada janji Allah akan hidup yang kekal. Saya akan membaca lagi surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Setelah Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita, ia menambahkan satu kebenaran, yaitu bahwa entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hidup bersama-sama dengan Kristus, itu berarti bahwa Dia hidup selama-lamanya dengan kita. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, dan seluruh iman kita bersandar pada kebenaran sejarah tentang kebangkitan Kristus ini. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, Rasul Paulus menuliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Keselamatan kita didasarkan pada janji Allah akan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dalam ayat-ayat renungan kita melihat ada bentuk masa depan. Perhatikan frasa kita akan hidup bersama dengan Dia. Ini mengacu pada puncak keselamatan kita ketika Yesus datang kembali, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 17. Jadi ketika Rasul Paulus berkata, apakah kita bangun atau tidur, itu berarti bahwa apakah kita hidup ketika Kristus datang atau apakah kita mati sebelum Dia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup atau mati, kita akan diberikan tubuh kebangkitan yang kekal ketika Yesus kembali, dan kita akan hidup selamanya bersama dengan Dia. Itulah janji Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur dan saling meneguhkan, sebab keselamatan kita didasarkan pada ketetapan Allah, didasarkan pada karya kematian Tuhan Yesus, dan pada janjinya akan kehidupan kekal, sehingga kita semua memiliki kepastian keselamatan di dalam Dia. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.